Assalamualaikum Santi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terus nih saya sehat. Alhamdulillah sehat. Maaf ya Santi mengganggu waktunya sebentar. Terkait dengan rencana program yang berdampak pada murid, saya ingin sedikit berdiskusi dengan Santi. Boleh Gus? Monggo. Baik Santi. Melihat perkembangan di sini, karakter anak itu sangat diperlukan dalam pembentukan karakter, baik anak usia dini lebih baik sejak usia dini. Nah, dengan latar belakang tersebut saya ingin membuat sebuah program yang bertujuan untuk dapat menanamkan pembiasaan karakter baik pada anak usia dini dengan kelas adab karakter melalui cerita dan kesenian. Menurut Santi bagaimana nih? Bagus saya. Jadi memang seperti visi misi kita jadi mencetak generasi yang berakhlak, berkarakter Pancasila, ini ya menjadi generasi Quran itu pas untuk itu begitu. Kalau dari rencana saya programnya apa? Programnya itu nanti ada kita melibatkan siswa menentukan karakter baik apa yang ingin kita buat bersama. Kemudian kita ada menawarkan siswa untuk dengan ada cerita. Nah, ceritanya itu nanti mau melalui dengan dongeng atau dengan buku cerita atau dengan melihat film. Kita melibatkan minat dari siswa. Nah, kemudian nanti kalau setelah kita melihat cerita tersebut, kita akan mensimulasi anak-anak itu untuk langsung melakukan aksi nyata, mempraktekkan karakter baik yang ingin dibentuk. Jadi ada sedikit perbedaan antara adab dan karakter, Kalau karakter itu kan memang sudah dipunyai oleh anak-anak. Kalau adab itu karakter positif yang sengaja kita tanamkan, walaupun anak-anak itu belum memilikinya. Itu adab perbedaan antara adab dan karakter seperti itu. Jadi ini kan nanti anak-anak menentukan sendiri ya. Maksudnya adab atau karakter yang mau dijadikan budaya, yang dijadikan target itu anak-anak sendiri ya. Kita libatkan kita stimulasi ya, dan suara dari mereka kita tampung, jadi kita melibatkan mereka nanti menggambarkan kalau teman-teman itu perbuatan baik itu seperti apa. Terus dalam tahap ini teman-teman pengen mana kita menanamkan adab dan karakter yang mana kita mulai buat. Ya itu bagus jadi nanti berbasisnya di kelas ya? Ya, bisa dengan berbasis kelas atau juga bisa nanti berbasis kelompok seperti yang dulu pernah dilakukan waktu yang mandiri itu, terus saling dan salam itu kan kita simulasi dulu lewat teman-teman lihat video satu kelompok bareng, terus habis itu kita simulasi ke depan, semua anak diajak ke depan terus melakukan praktek langsung. Jadi bagus monggo bisa libatkan guru-guru juga. Nah, barangkali mereka punya ide-ide karena bisa jadi kalau tiap kelompok juga berbeda, bisa jadi tiap kelas titik tekannya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi monggo nanti dibuat konsep sama teman-teman dengan guru-guru, teknisnya nanti akan seperti apa begitu ya. Terus nanti ya mungkin untuk untuk menggali suara sama pilihan murid itu bisa per kelas tapi nanti untuk penanamannya programnya kalau saya lihat itu berdasarkan pengalaman itu lebih baik kalau serempak, jadi semua guru punya SOP yang sama, murid melihat contoh yang sama, dan nanti hasilnya diharapkannya bisa ada yang ditanamkan bisa standarnya sama. Dan untuk itu nanti saya minta izin dengan karena tentang adab dan karakter ini melibatkan kesiswaan ya usia. Nanti saya selanjutnya akan melakukan wawancara dengan mahasiswa. Usul juga barangkali pelibatan orang tua. Jadi barangkali untuk aksi nyata kan baru aksi nyata di sekolah ya, barangkali nanti juga ada keberlanjutan adab yang sudah ditanamkan di sekolah itu juga bisa
direalisasikan, diimplementasikan di rumah. Sehingga kan perlu ada program bagaimana mengawal programnya jenengan itu sampai juga ke dalam rumah. Kalau gitu nanti caranya bagaimana, monggo nanti. Baik Gus, nanti tulis pada perencanaan. Iya, iya, iya. Baik Gus, nanti selanjutnya nih kalau saya boleh meminta apa namanya gambaran, barangkali Gus nanti pernah punya pengalaman tentang penanaman dan karakter itu. Jadi memang penanaman adab karakter itu dimulai dari gurunya ya. Karena keteladanan itu luar biasa pengaruh besar gitu ya. Bukan hanya gurunya tapi orang-orang dewasa yang ada di sekolah. Sehingga harapannya karakter atau adab yang ingin dicapai nantinya itu benar-benar dimiliki oleh seluruh orang dewasa di sekolah terlebih dahulu, sehingga jaminannya adalah keteladanan orang-orang di sekitar kita itu menuntun ke anak-anak. Oh, ternyata ketika berbicara yang lembut itu begini. Jadi anak tidak mendapati harta itu mungkin cleaning service atau apa itu yang bicaranya teriak-teriak atau bagaimana. Sehingga yang pertama harus dimiliki oleh orang-orang dewasa di sekolah dulu, sehingga keteladanan ini benar-benar terlihat dan menjadi budaya sekolah, pastinya budaya positif sekolah. Dan mungkin selanjutnya nanti ada tadi ya SOP, bagaimana guru, cleaning service, sama karyawan semuanya. Kemudian bagaimana nanti SOP-nya anak-anak. SOP anak pun juga perlu dikasih SOP gitu, sehingga mereka ketika mau ngajak bicara guru yang lagi berbicara dengan orang lain bagaimana, kan nanti cabangnya kan banyak gitu. Jadi barangkali untuk menjembatani itu ada SOP. Kemudian tadi ya perlu sosialisasi ke orang tua juga. Jadi barangkali orang tua juga dibuatin SOP bagaimana interaksi antara anak dengan orang tua atau keluarga gitu. Bisa terus nanti ketika kita mengundang komite dan lain-lain itu muncul nanti SOP dari orang tua sendiri. Jadi aja melibatkan Iya, kan kita kan nggak mungkin semua orang tua ya. Paling tidak komite kita libatkan, kita punya program kan nanti ketika berbeda karakter atau adab yang ditanamkan, SOP-nya kan hampir mirip gitu ya, tinggal ganti karakter apa yang mau dibangun. Jadi komite itu juga dilibatkan untuk membuat SOP. Jadi nanti ketika SOP buatan komite bersama nanti bisa nanti tinggal disosialisasikan ke orang tua, dimutabaari, dievaluasi. Baik, luar biasa nanti pengalamannya insya Allah jadi masukan buat saya untuk melakukan program ini selanjutnya. Bismillah, semoga dimudahkan. Terima kasih ya Usmini sudah punya program yang luar biasa. Semoga ini benar-benar berdampak ke anak-anak generasi yang lain dari Pak Titin menjadi generasi terbaik. Amin. Mohon dukungan dan doanya ya Ustaz. Insya Allah. Terus cukup sekian saja Us. Terima kasih atas waktunya. Yes, sami-sami monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usningsih. Bagaimana kabarnya sore hari ini Mas Niken? Alhamdulillah sehat dan insyaallah semangat. Baik, Gus Niken, saya minta waktunya sebentar ya Gus Niken. Kita buat berdiskusi tentang sebuah program yang berdampak pada murid. Ini boleh Us, nggih, monggo. Nah, kalau melihat fenomena saat ini ya Us ya, pendidikan anak usia dini itu lebih dikedepankan pada penanaman karakter baik dan adabnya. Betul sekali Us. Nah, dengan adanya tujuan tersebut, saya mempunyai tujuan bagaimana cara menanamkan adab dan karakter pada anak usia dini. Nah, untuk itu saya ingin bincang-bincang sama Usniken. Menurut Usniken ini bagaimana kalau di pengalaman jenengan cara menanamkan kebiasaan Kebiasaan dan ini adab dan karakter tadi ya. Nggih.
Ini kalau mungkin saya ini ya cerita saja ya kalau di sekolah ya kalau di sekolah memang kami ada sebuah program untuk semua siswa di sekolah kami yaitu BPI Bina Pribadi Islami. Nah, BPI ini sudah terjadwal jadi kami memang ada bagian kurikulum yang akan menjadwal ini. Jadi kelompok bermain di jam berapa, kemudian TKA, TKP juga jam berapa sudah ada terjadwal begitu. Termasuk alhamdulillah ya untuk materi-materi yang disampaikan di BPI ini untuk pembinaan ini gitu, namanya pribadi Islami itu kan berarti ya ini pembiasaan adab juga, kemudian pembentukan karakter juga. Nah ini apa namanya juga sudah tertata juga, alhamdulillah sudah dibagi oleh bagian kurikulum dari sekolah kami Jadi kalau kami ada putaran ya jadi putaran ini nanti untuk hadisnya KB apa, TKA apa, TKB apa seperti itu. Termasuk pembiasaan ibadah juga untuk pembentukan ini istilahnya sisi religiusnya mereka religiusnya anak-anak. Kami di sekolah juga alhamdulillah sudah bisa berjalan namanya pembiasaan ya berarti ini sudah berjalan harian begitu. Setiap anak-anak selesai makan siang itu jadi nanti mereka ada gosok gigi, wudhu, kemudian ini pengenalan ibadah kan memang kami adalah sekolah Islam jadi memang jadi kami kenalkan dengan ibadah sesuai dengan agama tersebut yaitu agama Islam. Jadi ada pengenalan sholat, di sana ada pengenalan bacaan, gerakan dan sebagainya. Tapi ini memang bertahap Jadi mungkin antara KB, TKA dan TKP mungkin ada perbedaan karena ada pentahapan tadi. Begitu Ya Niken ya kita kan nggak tahu ya untuk pembiasaan sehari di BPI kita sudah berjalan ya Niken. Nah, saya ini mau mencoba nih sekolah kita ini gimana ya ada suatu keberagaman. Jadi kalau yang berbeda ya. Iya sesuatu yang berbeda menanamkan kelas adanya itu sesuatu yang berbeda. Nah kalau saya punya ide apa ini mungkin? Ya, tadi kalau ide saya itu tadi Kolaster itu program kelas adab karakter. Nah, cerianya dengan cerita dan aksi nyata. Jadi nanti di awal kita misalkan mau membangun karakter baik, suka menolong, berarti kita akan membawakan cerita itu tentang yang kaitannya dengan suka menolong. Nah setelah itu ada aksi nyatanya, mereka akan diajak kita main peran atau gimana untuk saling menolong. Berarti itu ada literasi dulu ya, itu literasi untuk membuka membuka dan termasuk mungkin memperdalam ya istilahnya materi apa yang mungkin akan kita sampaikan gitu ya. Bagus berarti ya berarti dari cerita itu, dari cerita tadi ya berarti nanti akan maksudnya akan ada hasil nyata setelahnya begitu. Kalau dari Usniken kalau dari Usniken sendiri bagaimana pentingnya kita menanamkan adab ini untuk anak usia dini ini gimana Kalau selama ini memang ini ya lebih pada pembiasaan. Cuma memang ini ketika ya sebenarnya pembiasaan ini memang sesuatu yang bagus ya, namanya anak-anak kan mereka mungkin kan melihat kemudian meniru begitu ya. Ketika mungkin misalnya ketika kita mau makan di situ ada adab makan ya. Oh sebelum adab makan itu ada cuci tangan begitu kan, itu kan pembiasaan ya. Pembiasaan memang dari pembiasaan keseharian ini lama-lama insya Allah akan menempel pada anak dan itu akan menjadi kedepannya maksudnya secara jangka lebih panjang akan menjadi sebuah karakter bagi mereka. Cuma memang kami pernah mungkin ini sedikit mungkin evaluasi dalam artian begini sebenarnya ini sebuah cara yang cukup bagus juga karena memang namanya anak-anak memang pembiasaan ini menjadi salah satu cara jitu Cuma memang ternyata pencapaiannya itu bisa jadi berbeda mungkin tergantung anaknya juga bisa. Maksudnya beberapa faktor ya mungkin ada anaknya, ada juga mungkin namanya guru kan punya ininya masing-masing ya istilahnya karakternya atau skillnya gitu. Meskipun mungkin
dengan cara yang sama, caranya pembiasaan, cuma ya tadi mungkin ada evaluasi nih. Nah selama ini kami seperti itu, selama ini seperti itu, dan mungkin tadi ya ada evaluasi yang mungkin harus ada perbaikan apa. Nah itu sedikit kita kan sekolah sama ya, kita mau mengembangkan karakter di sekolah kita menjadi sebuah karakter unggulan. Menurut sedikit nih ada apa saja nih yang perlu kita kembangkan di sekolah kita Kalau untuk anak usia dini ya usia, memang kalau secara umum kan sesuatu yang dekat dengan mereka ya usia. Mungkin ini nih, kalau di PAUD itu ada pembiasaan yang jelas, ada pembiasaan paginya us. Jadi kami membiasakan anak-anak ketika bertemu dengan orang dewasa, kan pasti datang ke sekolah kan ketemu dengan ustazah dan teman ya usia. Itu berarti adab ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dengan temannya itu seperti apa. Kalau kemarin ini misal kayak saling, nah itu kan memang ya semuanya ternyata saling semuanya melakukan saling ternyata. Ketika memang ini ya memang karena itu memang sudah pembiasaan ya, pokoknya mereka saling, tapi mungkin belum deep ya usia. Jadi belum dalamnya. Kenapa saya bilang belum dalam? Karena ternyata saling itu bisa beda-beda ya salingnya saling ya kan, memang tujuannya kan anak-anak datang saling, mereka saling, tapi kita salingnya mungkin modelnya beda-beda ya, ada yang dahi, ada yang hidung, ada yang pipi, seperti itu. Jadi mungkin untuk kedatangan ya, jadi ketika mereka adab saling itu perlu. Kemudian adab makan ya karena memang di tempat kami kan ada ini jadwal taman gizi nih Nah taman gizi itu kan sebenarnya kan pembiasaan adab makan, baik makan snack maupun makan siang. Otomatis kan mereka setiap hari mengalami ya berarti memang harus ada adab yang memang harus ditanamkan dalam hal ini. Kemudian kalau training itu kan juga dekat dengan mereka ya ketika mereka harus ke kamar mandi, adabnya seperti apa, seperti itu. Apalagi ya Nah itu sedikit kalau ya, dari selama ini sedikit kan lebih dulu dari saya ya mengajar di sini ya. Sesuatu yang berkesan ketika menanamkan karakter adab itu yang pernah sedikit lakukan apa apa ya ada sebuah, ini salah satu cerita saya dari ini ya, saya tahunya juga dari orang tuanya. Jadi gini, jadi pernah suatu hari itu ini loh jadi kita kan ada ini ya, adab terhadap teman itu ya, intinya ada saling tolong menolong begitu, sayang sama teman begitu. Tapi ini memang apa ya usia, bukan dengan teman sebaya, tapi lebih kepada mungkin gurunya. Jadi suatu hari anak ini tuh mengalami kesulitan, jatuh apa ya, intinya di badannya ada bagian badannya yang sakit saat itu. Kemudian ada ustazah yang datang, itu mencoba membantu kemudian ini ya saat itu memberi obat lah jadi ada bagian badan yang sakit, kemudian dibantu diberi obat. Nah terus ustazah ini memberikan pesan, berarti nanti saat main harus bagaimana begitu. Intinya kehati-hatian saat main. Ternyata ini itu membuat si anak kalau dari cerita orang tuanya itu terkesan gitu. Oh ternyata ustazah itu perhatian kepadaku. Terus apa yang aku lakukan jadilah. Kemudian karena mungkin berkesan itu ya, jadi anak ini ketika mungkin terjadi sesuatu kepada temannya, misalnya mungkin temannya yang lain mengalami sakit ya, dia itu ya punya inisiatif untuk segera membantu. Ini tadi jatuh begini nah gitu kan. Oh ternyata ya, maksudnya mungkin sekedar perbuatan kecil ya tapi ketika mungkin oh iya ini loh namanya itu loh dalam misalnya hadis kasih sayang itu ya, kita sayang itu kan entah kepada yang kecil entah kepada yang besar kan ada kasih sayang di antara mereka, dan itu masuk begitu ke anaknya itu. Salah satu yang mungkin berkesan bagi saya. Jadi namanya orang dewasa itu kan menjadi salah satu role atau model utama lah untuk anak-anak ya. Ketika mungkin mereka melihat oh ternyata ustazah seperti ini, orang tua aku seperti ini, itu ada bekas lah untuk mereka begitu sebagai anak untuk mencontohnya. Baik, maksudnya berarti intinya keteladanan gurunya ya. Iya, modelnya di situ.
Nah, nanti saya harapkan juga gitu, sehingga kita ada cerita, nanti anak-anak itu bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut, atau dari ceritanya itu bisa nanti kita akan mengakomodir dari suara pilihan dan kepemilikan murid itu, jadi mereka akan menentukan sendiri cerita apa yang mereka dengarkan, kemudian lebih mengeksplor ya Mas ya. Nah, Sesuai itu kebutuhan tadi, mereka ya. perpihakan berdampak pada muridnya, jadi benar-benar murid itu diajak terlibat. Jadi nanti ketika kita mau bercerita itu kita bawakan beberapa buku pilihan atau jadi memberikan alternatif. Iya, atau metodenya mau cerita dengan pendekar atau mau cerita secara langsung atau dengan storytelling atau dengan sosiodrama kayak gitu. Jadi anak-anak punya beberapa pilihan dan mereka berhak untuk mengeluarkan suaranya, berhak untuk memilih, dan mereka nanti akan terlibat ketika dia memilih untuk misalkan dengan buku cerita itu, barangkali nanti kita stimulasi siapa yang sudah bisa baca, kita kasih kesempatan kayak gitu. Jadi ada keterlibatannya. Jadi harapannya benar-benar berdampak. Makanya mereka melakukan itu cerita itu untuk mereka yang juga melakukan, mereka juga mempraktekkan kayak gitu. Masya Allah, bagus banget itu Masya Allah ya. Maksudnya ini ya, dekat ya, maksudnya dekat dengan mereka punya kebebasan, diberi kebebasan ya, dan itu memang untuk anak-anak kan juga penting ya Usia. Itu sedikit Pastinya berkesan ya karena pilihan mereka. Kiranya cukup sampai di sini dulu ya Usni, kan besok kita lanjutkan lagi untuk membahas rencana-rencana selanjutnya. Insya Allah. Terima kasih atas waktunya untuk diskusi. Semoga nanti membawa benar-benar menjadi program yang berdampak buat murid kita semua. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Usni. Sama-sama Usni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tetap semangat. Yes, yes. Semangat, semangat. Yes. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Angkat tangan tundukkan kepala doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah. Baik teman-teman, hari ini Muslim mau belajar. Oh, bukan belum hari ini ya. Hari ini Usningsi mau mengajak teman-teman untuk belajar tentang adab dan karakter yang baik. Nah, menurut Kalau hadiah saya aku punya sodako. Oke, boleh itu dari Mas Aska sodakonya. Baik. Nanti hadiahnya enggak mau aku tentunya Iya, kita bicaranya bergantian ya. Baik. Oke, kalau menurut teman-teman adab dan karakter yang baik itu seperti apa sih? Apa aja coba? Senyum. Senyum. Apalagi? Apa? Menyapa. Oh, bilang terima kasih. Apalagi? Menyapa. Ada lagi? Apa? Lompat tinggi. Olahraga. Terus apa lagi? Minta tolong. Kalau marah, adab yang baik nggak teman-teman? Tidak. Berbagi. Saling menolong. Ada lagi teman-teman? Jangan marah-marah. Lari-larian termasuk adab yang baik nggak? Nah, lari-larian sama sepak bola itu termasuk olahraga. Sama sepeda termasuk olahraga. Nah, Ustazah itu bisa mau main sama teman tentang adab sama karakter yang baik itu melalui Oke, boleh. Melalui cerita. Nah, siapa yang suka bercerita? Apa coba Aska? Oh, suka berbagi. Aska hebat. Aska sudah punya adab yang baik, suka berbagi. Kira-kira teman yang lain mau punya
ada yang baik juga. Dari kemarin aku berbagi terus. Oh, Mas Kay juga sudah punya karakter berbagi, suka berbagi. Ada lagi yang lainnya? Aku. Apa, Reno? Aku berbagi. Oh iya, besok Mas Reno Oh, juga mau berbagi. Aku kipasnya. Oh iya. Aku betul. juga. Iya, hebat akan. Baik. Waktu Nah, aku ulang tahun berbagi juga. oh iya. Aku terima ulang kasih, tahun Bro. juga tuh. Masya Allah, kita Ulang suka ya. tahunnya. Kalau teman-teman kita semuanya baik, kita suka nggak? Aku ulang tahun nggak dikasih uang. Nggak apa-apa. Nah, Usni Udah, itu mau waktu mengajarkan ulang tahun adab nggak yang baik ini dikasih uang, melalui dikasih cerita. hadiah. Nanti teman-teman boleh bercerita loh. Nah, menurut teman-teman, ceritanya kalau teman-teman sukanya ceritanya bagaimana? Pakai buku atau nonton film atau lewat dongeng atau pakai boneka? Pakai mic. Tadi malam aku nyanyi-nyanyi pakai mic adik. Oh. Sering adikku habis. Aku Oke, pakai mic pakai Mas Aska cerita langsung pakai mic sukanya. pakai boneka. Oh, Mbak Nina suka ceritanya pakai Sama boneka. boneka kecil. Oke, yang lainnya bagaimana? Aku ke pasar lihat barongsai. Oh, pakai barongsai. Yang lainnya Aku ke bagaimana? Solo School lihat barongsai sama aku lihat ke pasar malam juga ada itu bandar malam. Oke. Di sini ada pasar malam. Murahnya di Oke, baik. Tadi Mas Aska tuh suka ceritanya pakai mic langsung. Kalau Mbak Nina suka pakai dongeng boneka. Kalau Mbak Ataya kira-kira suka yang gimana? Pakai nonton film atau pakai buku cerita atau pakai panggung boneka atau apa Mbak Aku Ataya? pakai HP. Oh, pakai HP. Aku pakainya sama nek panggung. Oke. Aku Apa Mbak Ataya? Aku Pakai boneka. Kalau Reno? main HP. Pakai boneka. Oh, cerita boneka juga. Kalau Mbak Afla? Pakai buku. Oke. Kalau Asra? Boneka. Kalau Mbak Anasya? Pakai mic. Oke. Kalau Arana? Barongsai. Pakai ujul barongsai. Kalau Peri? Oh ya. Terus di rumah aku juga hafalin surat pakai mic. Oke. Baik, baik deh. Nanti teman-teman yang suka cerita pakai mic nanti boleh loh pakai ceritanya pakai mic. Hari ini nanti Mana mereka? mic-nya nanti disiapin Di mana? lain ya. Kalian. Berani cerita teman-teman? Berani. Siapa yang sudah bisa bercerita? Aku. Coba Aska ceritakan adab dan karakter baik yang sudah Aska miliki. Coba berdirikan. Halo teman-teman, salam dulu. Halo teman-teman. Namaku siapa? Namaku Alvita Mas Kavani. Ada sini deh kelihatan aku sudah Aku tidak sendirian. Terus? Aku Oh, suka adab baik. Oh, suka berbagi. Ya, kenapa Aska suka berbagi? ngapain? Masya Allah, Mas Aska suka berbagi biar dapat kunci surga loh. Mas Aska tahu kunci surga itu apa saja ya yang bisa kita lakukan? Berbuat baik, terus menolong teman. Ada lagi? Oke, sudah banyak yang disebutkan Mas Aska. Terima kasih Aska atas tugasnya hebat. Yeay. Ada lagi yang berani cerita seperti Aska? Asraf, jawab. Mbak Anasya sudah punya karakter baik apa yang sudah dimiliki Mbak Anasya? Berbagi juga. Oke, kenapa Mbak Anasya? Mbak Anasya suka berbagi. Yang keras dong. Oh, karena nanti disayang sama teman-teman. Oke, terima kasih. Alasanku biar bisa masuk Umi Ati ke surga. Masya Allah, Mas Aska itu masuk surganya nggak mau sendiri, tapi mau ajak Aki sama Umi. Aku mau sendiri. Aja. Iya, kakak Aku juga. mau sendiri. Satu keluarga Satu keluarga masuk surga bersama-sama. Baik, terima kasih ya teman-teman waktunya ya. Dari Usmisi cukup sekian.
sekian dulu, nanti ceritanya dilanjutkan sama Siti dan Usfika. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dijawab salamnya Usningsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.